Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadiran di press conference rutin kita ya di tempat ini. Seperti biasanya kami tadi telah menyelesaikan sejumlah rapat dan kemudian juga HP-nya jatuh. Itu. Ya. Oke. Dan beberapa agenda yang ingin kami laporkan adalah sebagai berikut ya. Jadi kawan-kawan semua, kami dalam upaya untuk menegakkan keadilan terhadap dua klien kami yang masih tersisa ini. Kan di klaster 2 itu memang mandat kami cuma 2 saja, biar nggak salah. Jadi Roy Suryo Noto Diprojo ya. Siap. Yang kedua adalah Dr. T. Fauziat Yasuma atau Dr. Tifa. Nah, kita tahu bahwa menurut gosipnya bahwa pelimpahan tahap kedua ini sudah dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 17 April 2026. Tapi waktu kami audiensi tanggal 21 April ternyata belum diterima. Dan terus terang kami tidak tahu sebenarnya tanggal berapa diterimanya berkas tersebut oleh jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi DKI. Tetapi kendati demikian, kami sudah menyampaikan hal-hal yang bersifat substantif dan submaterial dan kemudian juga formil untuk kami katakan bahwa kasus ini tidak layak untuk ditindaklanjuti. Kasus apa yang tidak layak ditindaklanjuti? Adalah penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Itu yang harus dipahami. Tapi kasus pembuktian ijazah palsu harusnya tetap dilakukan di forum yang memang dimaksudkan untuk itu. Nah, salah satunya misalnya forum yang sekarang dicoba oleh salah seorang alumnus Fakultas Hukum UGM, Sigit Pratomo, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di lagi-lagi Pengadilan Negeri Surakarta. Pengadilan Negeri Surakarta sudah membuat sejarah, paling tidak membuat Mas Roy dan Dr. Tifa menjadi ahli di sana. Walaupun keterangan ahlinya tidak dipertimbangkan karena akhirnya NO juga ternyata. Iya. Tapi paling tidak sudah sampai tahap ke sana. Nah, nanti pada saatnya kami akan bicara apakah kami termasuk yang mengendorse hal-hal seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan surat itu ke Komnas HAM. Bisa nggak di semua surat ditaruh di sini ya? Jadi biar kita tahu suratnya tertanggal berapa. Kami juga menyampaikan surat ke Kejaksaan Tinggi DKI. Kami juga menyampaikan surat ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Kami juga menyampaikan surat ke KIP dan kami juga menyampaikan surat ke Kejaksaan Agung plus Komisi 3 DPR. Jadi suratnya ada tanggal-tanggalnya nanti. Intinya adalah kami mempermasalahkan hal-hal yang bersifat substantif, baik formil maupun material. Secara formil, saya sebutkan suratnya ya, terima kasih. Jadi surat kepada Ketua Komnas HAM RI atau Komnas HAM RI itu tertanggal 30 April 2026. Kemudian surat kepada Direskrimum Polda Metro Jaya tertanggal 6 Mei 2026. Surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 6 Mei 2026. Kemudian terakhir surat kepada Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung Republik Indonesia itu tanggal 8 Mei 2002 atau hari ini baru pagi tadi. Surat kepada Komisi 3 DPR sudah kami layangkan dan diterima kira-kira tanggal 28 April yang lalu. Nah, ini lama sekali kita tidak dapat tanggapan. Nanti kita akan beritahu kenapa tidak dapat tanggapan. Oke. Kita bicara mengenai surat yang kami layangkan kepada Direskrimum ya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, perihalnya keberatan atas surat Ditreskrimum tertanggal 30 Maret dengan perihal pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Sedikit kami bacakan karena ini menjadi dasar surat berikutnya ya. Intinya adalah bahwa kami perlu bertanya terlebih dahulu apakah memang benar salah satu pasal yang akan diterapkan adalah pasal 310 KUHP terhadap diri kedua klien kami, yakni KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan Dr. T. Fauziat Yasuma, mengingat telah diberlakunya Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP. Jadi kami menerima surat pemberitahuan soal perubahan pasal. Dan perubahan pasal itu memang bukan lazim, harus dilakukan karena
adanya KUHP yang baru. Tapi di surat itu ternyata masih dicantumkan pasal KUHP yang lama. Makanya kita bertanya bahwa kami perlu penegasan atas pasal-pasal mana sajakah yang diterapkan terhadap diri kedua klien kami dimaksud, oleh karena terdapat banyak pasal yang tercampur dengan tersangka terlapor lainnya. Dan apakah telah diterbitkan SPDP baru mengingat kedua klien kami tidak memperoleh pemberitahuan apapun. Jadi surat perintah dimulainya penyidikan. Karena kita bingung yang dipakai ini SPDP lama atau SPDP baru. Ya. Karena SPDP lama kita tahu sudah berproses, SPDP baru apakah karena adanya perubahan pasal ini kemudian surat perintahnya diubah, ya. Kemudian apakah dengan adanya perubahan pasal yang diterapkan terhadap diri kedua klien kami, ya, maka surat penetapan sebagai tersangka dari kedua klien kami akan diperbaiki atau tetap menggunakan surat penetapan tersangka yang sebelumnya. Karena dalam surat penetapan pasal yang akan dikenakan juga. Jadi kalau intinya adalah kita mempermasalahkan bagaimana manajemen perkara ini. Memang ada KUHP lama dan ada KUHP yang baru. Nah, secara teoritis dipakai KUHP yang baru. Tetapi ada pasal peralihan yang mengatakan kalau sudah masuk penyidikan maka digunakan ini bukan KUHP. Kalau ada azas lex favorio yang mengatakan bahwa kalau yang menguntungkan KUHP yang lama ya bisa dipakai KUHP yang lama. Nanti kita akan lihat ya. Soal itu. Kemudian, tetapi kami juga mempermasalahkan khusus pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 35 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang sekarang menjadi pasal 243 KUHP sangat tidak tepat untuk diterapkan terhadap klien kami karena tidak terdapat narasi peristiwa dalam laporan polisi mengenai ketiga pasal tersebut serta ketiga pasal dimaksud juga bukan merupakan pasal pengembangan hasil penyidikan. Namun sudah dicantumkan sejak awal sehingga patut dimaknai telah terjadi penyelundupan pasal atau dapat dikatakan telah terjadi kekeliruan penerapan hukum sebagai akibat penyelundupan pasal. Jadi mungkin kawan-kawan agak bingung mendengar ini. Tapi gini, Mas Roy ini ya sama Dr. Tifa itu disangkakan dengan pasal yang ancaman hukumannya 6 tahun. 8 tahun dan 12 tahun. Which is itu punya legitimasi hukum untuk dilakukan penahanan setiap saat. Tetapi kami melihat ini pasal-pasal yang dipakai ini diselundupkan. Tidak sesuai dengan hakikat dari kasus atau peristiwa yang diadukan yaitu pencemaran nama baik dan atau fitnah. Yang seharusnya ya ancaman hukumannya maksimal 4 tahun saja. Jadi tidak ada peluang untuk menahan dan lain sebagainya. Karena itu kami persoalkan penggunaan pasal-pasal tersebut. Tetapi kami juga mempermasalahkan penggunaan pasal 27A yang ancaman hukumannya 2 tahun. Karena penerapan pasal 27A Undang-Undang ITE juga senyatanya adalah tidak tepat diterapkan bersama dengan pasal 310 KUHP berdasarkan azas lex specialis derogat legi generale. Jadi kita pengen spesialisnya yang mana? Profesionalisme penanganan perkara sesuai dengan direktorat yang akan menanganinya, ketentuan internal Polri sendiri sehingga seharusnya ditangani oleh Direktur Cyber dan oleh karenanya pasal 27A Undang-Undang ITE tidak dapat dibenarkan untuk diterapkan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Tetapi kami juga mengatakan pasal 310 soal pencemaran nama baik tidak bisa juga digunakan harusnya karena ini adalah untuk kepentingan publik. Pasal 311 tentang fitnah tidak bisa juga dikenakan karena belum dibuktikan apakah ijazah itu palsu atau tidak sehingga tidak mungkin Mas Roy dan Dr. Tifa dikenakan pasal fitnah sementara kita belum tahu apakah belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan itu palsu atau tidak. Jadi terlalu prematur untuk mengatakan beliau memfitnah. Oke? Itu yang di Reskrimum. Nah, surat dari Dir Reskrimum ini kemudian kita sertakan ketika kita menyurati Kejaksaan Tinggi. Dan kita mengingatkan Kejaksaan Tinggi akan hal yang sama bahwa baik secara formil maupun material telah terjadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang sangat signifikan. Bahkan dalam surat kami ke Komnas HAM, kami mengatakan bahwa pelanggaran hukum itu sudah terkualifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Secara formil, kawan-kawan sudah paham bahwa
pelimpahan tahap 2 yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku tanggal 17 April yang lalu, dan kemudian tanggal 21 April kita tidak tahu, belum tercatat di Kejaksaan Tinggi DKI, itu sudah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana diatur baik KUHP lama maupun KUHP baru. Karena baik KUHP lama maupun KUHP baru mengatakan harus 14 hari. Ini tidak lagi 14 hari tapi 85 hari. Jadi lebih 70 hari. Jadi bayangkan kalau kita misalnya bicara mengenai katakanlah ya dimaklumi saja. Maklumnya masa 70 hari. nggak bisa ya. Jadi kami menganggap ya prosesnya itu sudah batal dan seharusnya kasus ini dihentikan. Tapi yang sekali lagi yang dihentikan adalah penersangkaan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sementara bagaimana mencari kebenaran substantif tentang ijazah, ya kita coba forum lain yang memang dimaksudkan untuk itu. Sekali lagi, yang dimaksudkan untuk itu. Atau forum di luar pengadilan, forum kenegarawan Pak Jokowi yang juga dimaksudkan untuk itu. Dan kami juga mempermasalahkan SP3, SP3 Rismon, SP3 Egy Sujana, SP3 Damai Hari Lubis. Tapi kami tidak hendak mempermasalahkan dalam pengertian men-challenge SP3 itu di katakanlah ranah pra-peradilan. Tidak. Kami ingin mengatakan bahwa dengan terbitnya SP3 terhadap ketiga orang tersebut, laporan polisi seharusnya invalid. Karena laporan polisi itu berada dalam satu berkas dan berisi 12 terlapor. Jadi kalau seandainya berdasarkan mekanisme restoratif justice, laporan polisi itu harus dicabut untuk persyaratan keluarnya SP3, surat perintah penghentian penyidikan, maka sesungguhnya kasus ini tidak bisa lagi berjalan karena laporan polisi yang menjadi dasar bagi penyelidikan dan penyidikan sudah dicabut. Kalau misalnya mau dilaporkan lagi Mas Roy, ya silakan, tapi mulai dari nol lagi. Begitu ya logikanya begitu. Kemudian sama kepada Kejaksaan Tinggi, kami mengatakan bahwa pasal-pasal yang diterapkan itu, yang disangkakan itu tidak relevan, tidak punya dasar untuk diterapkan pada kasus aktual yang diduga melibatkan Mas Roy dan Dr. Tifa. Apalagi pasal yang ancaman hukumannya 12 tahun penjara, sangat tidak masuk akal itu ya. Nah, terakhir kami dalam rangkaian 3 surat yang berkaitan ini, kami menyampaikan surat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia. Wah, ini tim Troya berlebihan. Tidak. Kami sudah membuktikan bahwa kami diterima audiensi ke Kejaksaan Agung dan kemudian di refer kepada Wakil Jaksa Agung yang juga menjabat sebagai Jampidum, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum. Dan itu terjadi pada tanggal 30 April yang lalu. Pada kesempatan itu kami sudah menyampaikan baik secara formil dan material itu mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum yang menyebabkan kasus ini tidak layak diteruskan. Sekali lagi, yang tidak layak diteruskan itu menersangkakan Roy Suryo dan Dr. Tifa karena dianggap sudah melakukan fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, kemudian edit dokumen atau kemudian pengerusakan dokumen dengan ancaman hukuman mulai dari 9 bulan sampai 12 tahun penjara. Dan mereka sudah aware, sudah paham betul apa yang kita sampaikan. Tetapi demi administrasi yang baik, selain menyampaikannya secara lisan, kami juga susulkan penyampaian secara tertulis. Itu ya. Jadi itu 3 surat yang saling berkaitan. Surat ke Komnas HAM, kami menanggapi ya bahwa Komnas HAM ketika menerima kami beberapa waktu yang lalu mengatakan belum menemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kami membantah itu. Karena bagi kami sudah ada pelanggaran hak asasi manusia paling tidak pada azas kepastian hukum, azas keadilan, azas persamaan di depan hukum atau equality before the law. Kenapa begitu? Sebagai contoh misalnya, lampaunya waktu sampai 70 hari, 14 hari menjadi 85 hari itu, bukankah itu potensial melanggar hak asasi manusia, kepastian hukum bagi para tersangka, di mana para tersangka dalam status tersangka saja itu sudah menjalani waktu sampai 6 bulan.
pertama kali ditetapkan Mas Roy ini pada tanggal 7 November. Kalau sekarang tanggal 8 Mei sudah 6 bulan dalam status sebagai tersangka dan kita tidak tahu bagaimana ujung kasus itu. Tapi kami pastikan semuanya sudah melanggar, karena itu harus dihentikan penersangkaan ini. Sekali lagi, yang dihentikan penersangkaannya. Itu salah satunya. Jadi saya highlight saja, karena nanti hal-hal yang lebih teknis itu akan disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah belakang ya. Tenang, semua kebagian ya. Oke, tinggal bapak-bapak siapkan bagian mana yang mau disampaikan. Kemudian ada juga nanti informasi mengenai bahwa Purnaweran Jenderal, walaupun tidak langsung terkait sama kami, tetapi ini juga menjadi concern kami karena memberikan mengambil kasus Mas Roy sebagai contoh, itu pihak pemohon intervensi itu ditolak. Seperti biasanya kan, setiap kita mau melawan negara, dalam tanda kutip ya, melawan negara ya, selalu ada orang-orang yang ingin mencari perhatian. Kan selalu begitu kan? Ketika kita misalnya mempermasalahkan ijazah Jokowi, which is dia adalah kepala negara, tiba-tiba muncul para termul membela Jokowi. Kan aneh, yang dibela kan mestinya rakyat Indonesia, bukan orang yang kemudian secara ya. Nah, ini penolakannya. Nanti enggak Mas Roy bisa sampaikan secara lebih lengkap ya. Kemudian kami juga akan menyatakan sikap ya, dan sikap itu secara umum kami mendukung yang namanya gugatan Sigit Pratomo di PN Surakarta. Sigit Pratomo? Iya, Pratomo. Karena kami berharap bahwa ada forum-forum yang memang secara genuine ingin membuktikan atau mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Bukan forum Mas Roy dan Dr. Tifa, yang ditunggu adalah bagaimana mengadili mereka sebagai pesakitan. Jadi kami sudah menduga bahwa tidak akan ada yang namanya pembuktian ijazah asli atau palsu kalau sidangnya adalah sidang pencemaran nama baik. Harus sidang yang dimaksudkan untuk itu. Nah, salah satunya adalah gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta. Bisa juga, ini baru wacana ya, baru wacana. Bisa juga kami yang nanti suatu saat yang mengajukan, misalnya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Bisa juga. KPU DKI sebagai turut tergugat plus KPU Solo. Kenapa? Karena mereka sudah menggunakan ijazah yang diduga palsu tersebut. Jangan lupa, yang kita hitung adalah penggunaannya. Anda bisa bikin ijazah Harvard University tapi ditaruh di bawah bantal. Gak apa-apa, tidak digunakan. Tapi begitu once dia digunakan, itulah masalahnya. Nah, secara tidak langsung yang menggunakan itu KPU. Dan KPU tidak melakukan verifikasi secara layak untuk mengetahui apakah ijazah itu asli atau palsu, karena dia tidak pernah juga melihat persandingannya dengan yang asli. Nah, ini salah satu potensi yang bisa kita permasalahkan, yang kemudian bisa membuktikan bahwa ijazah itu memang benar-benar palsu. 99,9%. Karena maksud kami adalah pembuktian ijazah, bukan menyerahkan kepala Roy Suryo atau Dr. Tifa ya. Jadi kalau para termul mengatakan Roy Suryo apa istilahnya? Takut ya, sidang. Wah, itu salah besar. Justru kalau lawyer harus membela kliennya pada tahap ketika dia dilaporkan. Jadi langsung harus berusaha digagalkan. Kemudian ada juga oke, sudah, itu dua hal itu ya. Silakan Mas Didit mungkin ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Ya, Mas Didit ini adalah konsultan kita ya. Dokter. Baru saja dokter beneran. Pada Senin yang 27 April dia mendapatkan gelar doktor sungguhan ya di bidang hukum pidana. Silakan Mas. Baik, terima kasih Bang Refli. Salam sejahtera semua. Jadi begini, saya melengkapi tadi yang disampaikan oleh Bang Refli. Yang pertama, kita bicara soal pasal 310 dan 311. Nah, 310 ini ada ayat 3. Ayat 3-nya ini adalah kalau untuk kepentingan publik tidak dapat dipidana. Artinya sebenarnya pasal 310 ini juga tidak bisa diterapkan di sini. Terus kalau fitnah bagaimana? 311. Yang sekarang sudah 434, pasal 34 KUHP. Kalau fitnah
setahu saya, yang saya baca, saya dengar, saya lihat sendiri, Mas Roy ini selalu mengatakan 99,9%. Jadi kalau dikatakan 100% itu fitnah. Tapi kalau 99,9% itu berbeda dengan 100%. Nah, kemudian Dokter Tifa juga mengatakan 92,8 atau 93, sekian persen foto yang ada di ijazah yang diupload oleh Dian Sandi itu berbeda dengan foto Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, jadi itu juga bukan fitnah, itu kan hasil riset, hasil penelitian, hasil pengujian. Ya, jadi kalau fitnah itu dikatakan, wah 100% ini palsu. Ketika ada prosentase itu tidak bisa dikatakan fitnah. Nah, ini 2 pasal. Sedangkan tadi 27A, memang ini setahu saya itu ditujukan kepada Polda Metro. Diingatkan bahwa ada aturan internal Polri, kan dibagi direktorat. Kalau pasal-pasal narkoba ya Direktorat Narkoba, pasal umum itu masuk ke Direskrim kemudian ada Direskrimsus, kemudian juga ada Direktorat Cyber. Nah, 27A ini harusnya masuknya ke cyber. Jadi kalau yang namanya penyidik diselipkan pasal ini harusnya dia tolak. Karena saya dengar teman-teman ada juga yang membuat laporan ditolak kalau pasalnya tidak bersesuaian. Itu yang benar. Kalau pasal Undang-Undang ITE dilaporkan ke Krim Polda tidak mau terima. Mereka bilang silakan lapor ke Direktorat Cyber. Itu yang benar kalau sebenarnya. Nah, kenapa ini diterima 27A? Jadi harusnya dihilangkan. Apalagi ini bertentangan dengan azas, ya kan, kita kenal dalam hukum azas lex specialis derogat legi generali. Jadi kalau sudah menerapkan pasal-pasal yang bersifat khusus, ya udah silahkan dikhususkan. Tapi ternyata yang melakukan penyidikan adalah Krim Jadi ya nggak bisa ya pasal itu. Nah, di sanalah kemudian kita mengingatkan juga bahwa ada 4 pasal tadi ya, termasuk 27A, yaitu 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Ini pasal-pasal ini kan diselundupkan karena kita nggak masuk materi dan kita nggak boleh bicara soal materi. Tidak boleh debat materi. Tapi ketika para advokat gelar perkaranya itu diperlihatkan laporan polisinya, nah di sana narasinya tidak ada yang pasal-pasal itu. Jadi kita menyoal cuman formalitas. Kalau memang ada narasinya, silahkan. Tapi kalau narasinya tidak ada, itu melulu hanya pencemaran nama baik, penghinaan. Ya nggak boleh gitu loh. Diseludupkan ada pasal-pasal yang tidak ada peristiwanya di sana. Nanti tiba-tiba kalau dikenakan pasal pemerkosaan gitu, ya kan kaget semua gitu loh. Siapa yang memperkosa, siapa korbannya ya. Jadi kita kan bicara profesionalisme, bukan lagi kita mau masuk-masukkan, memaksakan pasal. Nah itu juga menjadi masalah dalam perkara ini, di mana sekarang ada gugatan CLS, citizen lawsuit, yang dilakukan oleh para warga negara RI, ada 9 jenderal, 6 kolonel, dan 2 warga sipil. Nah, memang ini bukan mau mengintervensi perkara pidana. Tapi kalau memang terbukti ada pembiaran, ada kelalaian dari Polda Metro ketika menerima laporan dan meregister pasal-pasal yang tidak sesuai dengan catatannya sendiri di laporan polisi. Jadi kita perbandingannya cuma itu. Ada nggak waktu dibuat narasi laporan polisi itu, kan itu nggak bisa dirubah lagi. Ya nggak boleh. Dan pasal-pasal itu bukan pengembangan loh. Sejak awal berada di dalam laporan polisi. Berarti narasi sejak awal harus sudah ada. Nah itu yang kita uji di CLS sebenarnya. Jadi bukan mengintervensi pidana. Kalau sampai terbukti dan ternyata memang benar ada selundupan pasal-pasal itu,
Artinya pasal-pasal itu tidak layak dan Polda Metro nanti kita endorse ke Kapolri pada akhirnya harus membuat aturan tidak lagi diperkenankan ada penyelundupan pasal. Nah, artinya kalau memang mau pra-peradilan dari hasil CLS lah. Itu karena kalau pra-peradilan ini capek gitu loh. Kita nggak tahu dan kita tidak ada jaminan. Tapi kalau ada putusan CLS itu ada satu jaminan hukum. Ya kan? Demi hukum pasal-pasal itu harus dicabut dari penyidikan ini, proses penyidikan. Ya, mungkin dari saya itu aja ya. Terima kasih. Ya, memang agak teknis ya, tetapi saya ingin memberikan bingkai yang mungkin bisa dipahami ya. Jadi, kawan-kawan semua, ada dua aspek secara formil ada satu aspek yang perlu digarisbawahi, yaitu bahwa kasus ini sudah lewat waktu pelimpahan. Dari yang harusnya 14 hari menjadi 85 hari kurang lebih. Bahkan barangkali lebih dari 85 hari. Karena itu sudah tidak layak dilanjutkan penersangkaannya ya, arti perkara ini. Itu satu. Dari aspek materialnya ada pasal-pasal yang diduga merupakan pasal selundupan. Dalam bahasa kami tanda kutip, karena menersangkakan Mas Roy tetapi tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang dilaporkan. Yang dilaporkan pencemaran nama baik, fitnah, yang dikenakan pasal-pasal yang ancaman hukumannya terkait dengan manipulasi data, dokumen, edit dokumen dan lain sebagainya. Jadi itu. Tetapi secara umum kami mengatakan dari semua 6 pasal yang dikenakan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa, tidak ada satupun yang sebenarnya bisa dikatakan sebagai pasal yang justified untuk dikenakan. Karena itu pasal 310 Undang-Undang KUHP yang lama, 311 KUHP yang lama yang kemudian bermimikri menjadi pasal 433 dan 434, kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 35 itu adalah pasal-pasal yang seharusnya tidak bisa dikenakan untuk statement yang dikeluarkan oleh baik Dr. Tifa maupun Mas Roy soal keaslian ijazah Pak Jokowi. Tadi saya ada lupa bahwa selain itu kami juga menyampaikan gugatan. Sudah sampai ya? Belum ya? Rencana ya masih ya? Sudah? Oke. Kami akan menyampaikan gugatan atau istilahnya permohonan ya kepada Komisi Informasi Pusat mengenai 709 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya, diantaranya 505 dari UGM, dan kami ingin minta daftarnya. Sebenarnya dokumen 709 itu apa saja yang dijadikan sebagai dasar penersangkaan baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Sementara fisik yang kami minta adalah fotokopi legalisir ijazahnya. Jadi cuma fotokopi legalisir ijazah dan kemudian daftar dari 709 dokumen. Karena kami juga pengen tahu sebenarnya dokumen-dokumen apa sih kaitannya dengan penersangkaan Mas Roy dan Dr. Tifa. Silakan Pak Al-Katiri barangkali menyampaikan apa yang ingin disampaikan terutama terkait dengan gugatan KIP. Oh, ya. Ya. Wow. Ya, terima kasih. Saya akan tambahkan apa yang dijelaskan oleh Refli. Dalam pengajuan permohonan sengketa informasi yang kami ajukan hari ini, yang mana sebelumnya kami bersurat pada PPID, yang mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP, PPID Metro Jaya, Polda Metro Jaya, yang mana dalam 30 hari itu harus dijawab. Bahkan sebelum 30 hari mereka juga sudah menjawab, tapi jawabannya minta perpanjangan waktu, yaitu 7 hari. Memang itu diatur di dalam undang-undang itu, dengan alasan bahwa mereka masih diperlukan koordinasi, ya kan? Kemudian mereka juga memastikan bahwa informasi yang kita minta ini termasuk dikecualikan atau tidak. Artinya kalau dikecualikan itu tidak boleh disampaikan dengan alasan masih dalam penyidikan dan sebagainya. Tapi kami tidak sepakat dengan itu. Kemudian
tanggal 27 Februari, ya kan, PBB telah menjawab lagi, ya kan, memberikan informasi, diminta permohonan dengan alasan bahwa informasi tersebut termasuk dokumen yang dikecualikan. Jadi karena kami tidak puas dengan jawaban PPID, maka secara mekanisme Undang-Undang KIP kami ajukan ke atasan KIP di Polda Metro Jaya. Dalam hal ini adalah Humas ya, yang Kabid Humas ya, Kabid Humas di Polda Metro Jaya. Iya, sesuai ketentuan juga. Setelah kita terima, kita diberi waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan sengketa. Karena memang sudah tidak sepakat. Tidak, akibatnya kita ajukan, dihitung 14 hari setelah kita menerima jawaban dari atasan PPID. Dan sekarang sudah masuk dalam waktu ya, makanya kami tidak harus pada akhir, dan sudah kami masukkan. Karena kami banyak alasan-alasan yang mana yang kami minta itu dua. Satu adalah salinan ijazah Pak Jokowi. Jadi salinan itu bukan asli ya, foto. Salinan itu fotokopi lah istilahnya, tapi yang ada di Polda. Karena kita nggak tahu apakah itu sama dengan KPU atau yang lain-lain gitu loh. Hanya kami pastikan, kami minta salinan itu dan seharusnya terbuka karena di keputusan KIP sebelumnya itu memang sudah terbuka. Jadi nggak bisa disembunyikan. Kalau dibilang masih digunakan, masa fotokopi digunakan? Kami minta fotokopi gitu loh, bukan minta asli. Satu. Yang kedua, konon kabarnya, bukan konon, tapi faktanya di dalam gelar perkara terakhir dikatakan ada 709 dokumen. 709 dokumen yang mana dokumen itu merupakan bukti surat. Nah, bahkan dijawab oleh atasan PPID memang benar ada 709 itu. Jadi dasarnya juga surat jawaban dari PPID ini ya. Yang kami minta itu bukan dokumennya, daftar dari dokumen, daftar. 1, 2 macam apa ya? Urutannya lah istilahnya atau poin-poin. Kami tidak minta isinya, tapi kami minta daftarnya. Yang mana daftar itu pun sebenarnya kita sudah dapatkan dari Universitas Gadjah Mada langsung. Pada waktu kita minta, Universitas Gadjah Mada memberikan bahkan berita acara. Berita acara yang diberikan oleh Polda diberikan ada 504 dokumen, tetapi bisa katakan 90% dihitamkan. Nah ini yang kita mau uji. Dihitamkan itu harus diuji, bukan tiba-tiba hitam gitu aja. Apakah ini dikecualikan atau tidak? Itu ada mekanisme yang disebut konsekuensi. Diuji konsekuensi itu harus, dan itu ada ketentuannya. Bukan subjektif ya, harus sesuai dengan ketentuan yang ada uji konsekuensi itu. Nah, jadi kami meminta 709 itu daftar, termasuk yang 504 yang kami sebenarnya sudah dapatkan. Tapi lah itu banyak orang menduga memang UGN itu lempar bola panas gitu loh. Sehingga kalau ada orang tanya, wah bukan di kami lagi, tapi sudah di Polda. Gitu loh. Nah itu banyak orang menduga demikian. Permintaan kami ya itu hanya dua, yang mana karena mekanismenya harus melalui persidangan, yaitu disebut persidangan sengketa informasi, yang kami sampaikan langsung ke KIP pusat, ya kan? Kalau nanti didelegasikan ke KIP daerah, ya biasa seperti orang lapor ke Mabes, oleh Mabes didelegasikan ke mana? Polres seperti itulah. Ya, itu yang kami lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekatnya ada persidangan, yang mana di situ adalah hak masyarakat untuk mengetahui, karena dokumen yang kita masalahkannya adalah dokumen publik, ya kan? Tujuan kami yaitu satu, kalau saya bacakan di penutup ini, bahwa permohonan ini diajukan dengan itikat baik. Jadi bukannya sembunyi-sembunyi ya, untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, sorry, terlalu dan hak publik untuk tahu, public right to know ya. Sebagaimana dijamin dalam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang 14 tahun 2008, serta ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77
PUU 14 2016. Jadi sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk hak masyarakat. Dasar kami mengajukan itu karena yang mengajukan langsung prinsipal kami, bukan lawyernya loh, langsung, yaitu 2 orang, yaitu Pak Roy Suryo sendiri, ya kan, kemudian Ibu Tifa langsung. Kami hanya mendampingi dalam persidangan tersebut. Kenapa mereka? Itu adalah selain mereka itu berhak sebagai warga negara untuk mendapatkan dokumen publik, juga untuk hak hak hukum mereka masing-masing. Mereka berhak hukum karena dasar mereka ditersangkakan itu merupakan hak hukum. Ini masalah KIP. Ya, kemudian kalau saya singgung ada satu hal lagi juga yang dikatakan ada surat yang diajukan, yaitu pemberitahuan perubahan penambahan pasal ini agak rancu juga karena di sini ada namanya surat perintah penyidikan, ada seprindik di sini. Kalau perubahan pasal nggak ada seprindik, dan seprindik itu dibuat baru. Kalau seprindik baru, apalagi ditimbulkan pasal-pasal baru, memang ketentuannya seprindik lama dicabut. Kalau seprindik lama itu dicabut, otomatis mulai nol, berarti status tersangkanya juga tercabut. Ya kan? Ini ada seprindik yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2026, bahkan yang terakhir 30 Maret. Ada 2 seprindik. Memang ini ada beberapa orang, yang ada 17 orang bahkan di sini. Bukan 17 orang ini termasuk polisinya ya. 12 orang, ya kan? Kalau dikatakan bahwa ini hanya untuk beberapa orang di sini, apa bedanya dengan laporan yang dicabut kemarin itu? Ya kan, pasal 76 yaitu dengan SP3 itu, proses SP3 harus didului dengan pencabutan. Kalau dikatakan pencabutan untuk beberapa orang, ya kan, nah ini mirip juga. Kalau hanya untuk beberapa orang, kenapa ditaruh di 1? Jadi kalau ini dicabut, berarti tercabut semua. Yang menarik lagi, saya kembali juga yang dikatakan Refli tadi, yaitu surat di Komnas HAM ini yang minta jawaban dari kami itu dilampirin dengan surat langsung dari Bareskrim yang ditujukan pada Komnas HAM, tapi juga dianukan ke kami, ditembuskan ke kami. Nah, dalam surat ini jelas terbuka sekali bahwa apa yang dilaporkan oleh 3 orang selain Jokowi, yaitu Andi Kurniawan, kemudian Lex Sumanan, dan satu lagi adalah Maret Samuel ini seharusnya sudah tidak bisa lagi. Karena yang dilaporkan mereka itu pasal-pasal yang tidak ada lagi. 160 tidak ada di Roy Suryo dan Tifa. Itu yang dilaporkan oleh Andi Kurniawan itu adalah pasal 160 KUHP. Padahal 160 sudah tidak ada lagi di situ. Kemudian yang dilaporkan oleh Lex Sumanan itu pasal 28 ayat 2. Juga sudah tidak ada lagi. Sudah diganti. Kemudian Maret Samuel ini itu juga pasal 160. Berarti secara otomatis mereka sudah tidak berhak lagi ada di dalam satu kesatuan dengan Jokowi itu. Karena pasal-pasal itu sudah dirubah dengan seprindik yang baru ini. Itu. Saya pikir sampai sini. Oke. Ya, memang ini soal teknis ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kawan-kawan semua. Intinya adalah kita memperjuangkan bagaimana klien kita mendapatkan keadilan, itu yang paling penting ya. Jadi soal ijazah terus kita dukung forum-forum yang mau mempermasalahkan ijazah tersebut, tetapi penersangkaan harus dihentikan karena sudah banyak pelanggaran hukum. Ada teman-teman yang mau menyampaikan, silakan. Sampai nggak ya? Ini? Mungkin ke depan aja. Cukup Mas. Okay. Kita hanya mau update kawan-kawan semua, teman-teman media. Surat kami ke Komisi 3 DPR RI tentu saja sebagai wakil rakyat ya. Tentunya kami ingin menyampaikan kepada wakil kami, sehingga kemudian update-nya itu adalah
surat nanti sudah sampai sih memang, dan kemudian sudah ditelusuri. Kita sudah juga mengkontak Habibur Rahman, tetapi sampai sekarang responnya masih belum jelas. Tapi kami akan susulkan surat berikutnya kepada Komisi 3, Mas Roy, karena pada prinsipnya kami menyampaikan pada Komisi 3 siapapun wakil rakyat mereka. Kalau memang ketuanya tidak berkenan, kan ada wakil-wakil yang lain, wakil ketua komisi dan lainnya. Tentu saja ini perlu disampaikan Mas Refli, karena dengan kita menyampaikan pada media, tentu kan sampaikan kepada Kesenayan sana. Saya pikir itu saja Mas Refli, pendek, dan tapi kemudian kita berharap itu bisa dapat. Ya, siap. Oke, ada yang mau nyampaikan lagi? Silakan. Pak Yasen. Terima kasih. Tadi udah dijelaskan panjang lebar terkait dengan permasalahan ijazah palsu. Kalau saya di sini akan menjelaskan terkait dengan CLS. Di mana CLS ini semula berjalan Citizen lawsuit. ya, citizen lawsuit ya. Tadinya berjalan normal. Jadi kita dibikin kaget dengan adanya intervensi. Nah, di hari pertama ada pada saat legal standing ada yang masuk mau mengajukan intervensi, tapi tidak ada surat kuasa, ya hanya surat aja saya mengajukan intervensi. Akhirnya sama hakim, ini perjalanan saya uraikan dulu ya. Jadi hakim bilang, oh ini charter calon tergugat intervensi, jadi berarti mengarah ke tergugat gitu kan. Jadi sama hakim dibilang ini charter, selalu bilang charter. Oke, kalau demikian mana surat kuasanya? Dikasih waktulah seminggu ke depan. Seminggu ke depan datanglah dia dengan membawa surat kuasa. Nah, ternyata yang memberikan kuasa adalah AK. Ya, udah tahu lah ya, AK yang menandatangani surat kuasa. Diserahkanlah di situ. Hakim masih mengatakan ini charter intervensi. Jadi nggak salah dengan Ahmad Kosinudin, itu Ade Kurniawan. Andi. Oke, baiklah, baik. Baik, Andi Kurniawan ya, baik, ya. Baik. Jadi itu si pemberi kuasa. Nah, kemudian kami melihat surat kuasa itu. Ternyata isi surat kuasa itu intervensinya bukan yang dibilang sama Pak Hakim tadi. Pak Hakim bilang charter intervensi, itu pugging. Berarti kalau pugging itu dia memihak kepada salah satu, udah pasti ke tergugat. Karena sudah dibilang sama hakim charter. Ternyata dia intervensi Tusenkom. Intervensi Tusenkom ada di tengah. Ya, ada di tengah. Masalahnya apa di sini? Manajemen penyidikan. Nah, kalau manajemen penyidikan dia posisi ada di tengah, kita bersengketa memasalahkan kenapa penyidikan ini tidak sejalan dengan manajemen penyidikan yang ada. Ya kan? Dia muncul, dia mengatakan, berarti kalau dia muncul ada di tengah, dia mengatakan bahwa saya yang membuat manajemen penyidikan, kan begitu, aneh kan? Aneh. Kecuali masalah tanah, kalau tanah iya, itu tanah saya. Nah, dua bersengketa itu tanah saya. Kalau ini manajemen penyidikan, yang kita permasalahkan kenapa terjadi omission, pembiaran, adanya sesuatu pembiaran dari awal, mulai dari pelaporan, ya, sampai kepada proses penyidikan sekarang, gitu. Nah, sehingga muncullah Tusenkom. Akhirnya sama Pak Hakim sendiri, saya ingat tanggal 17 waktu itu. Tanggal 17 hari Jumat, oke, Anda ajukan gugatan. Ya, gugatan Tusenkomnya ajukan. Ditunggu sampai jam 17, tanggal 17 jam 17 saya masih ingat. Ya, ternyata tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Nah, saya nggak tahu nih apa penyebabnya. Kita nunggu nggak dimasukkan. Dikasih waktu sama Pak Hakim, nanti ditanggapi oleh pihak penggugat dan tergugat pada tanggal 24. Oke, ada dengan tidak ada kita masukkan. Ya, jawaban kita, penggugat dan kita komunikasi dengan Polda Metro, kita komunikasi, kok ini nggak ada. Dari intervensi ini nggak ada, nggak masuk gitu. Ya, kita masukkan tetap. Ya kan, ternyata ngakunya dia salah masuk katanya. Salah masuk ikot. Lah, salah masuk kamar gimana ceritanya? Kok di pengadilan Jakarta Selatan kok ada kamar lain gitu loh? Ya sudah, itu terserah. Ya, sejalan dengan itu nanti kami dikasih waktu sampai tanggal 24 untuk memberikan jawaban. Ya, kami masukkan sampai tanggal 24. Tadinya pada tanggal 1, ya, tanggal 1 itu akan dibuka
ya dibuka untuk hakim mengambil satu putusan. Tapi karena tanggal 1 itu adalah hari buruh, libur ya. Nah, sehingga sama hakim, oke, Pak Hakim dia ngundur sampai tanggal 8 hari ini, tanggal 8 jam 10 kami tadi melihat di IKOT. Iya, ada dikirim ke situ. Ya, jam 10 kami melihat di IKOT, ya, melihat di IKOT. Nah, ternyata ada di situ ya jawaban seperti tadi. Jadi intervensi ditolak di PN Jakarta Selatan. Otomatis pemohon intervensi tadi sudah tidak bisa lagi karena sudah dinyatakan ditolak, putusannya on proses. Ya, kita juga nanti akan ngambil putusannya, nanti akan di pertemuan berikutnya akan dilihatkan ya untuk putusan penolakan intervensi Tusenkom yang dilakukan oleh yang mendapat kuasa dari Andi Kurniawan tersebut ya. Nah, itulah yang terkait dengan CLS. Sehingga kami nanti akan sidang kembali pada tanggal 18 Mei 2026 ini untuk kelanjutan setelah adanya penolakan terhadap kuasa intervensi Tusenkom tersebut. Ya, insya Allah tanggal 18 mungkin rekan-rekan nanti bisa lihat ya untuk perkembangan ke depan bagaimana kelanjutan daripada citizen lawsuit yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bang Refli. Iya, banyak topik yang kita bicarakan dan mohon maaf kalau teknis ya, tidak semua paham mungkin. Ya. Tapi satu-satu yang dibicarakan tadi adalah gugatan yang disampaikan oleh 9 jenderal, 6 kolonel dan 2 warga negara biasa yang mempermasalahkan manajemen perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang diduga ada penyelundupan hukum dan kemudian ada manajemen perkara yang tidak benar karena mencampur adukan antara laporan Pak Jokowi dan laporan pihak-pihak lain yang sesungguhnya tidak punya legal standing. Nah, itu sedang berproses dan tiba-tiba ada pengacara yang mengatakan mau mengerahkan 1000 perkara, 1000 pengacara, lawyer katanya. Kita memang biasa ya, ketika kita menggugat negara, ada saja pihak-pihak mau cari perhatian gitu. Nah, padahal mestinya kan saling memperkuat civil society. Kalau misalnya penyidik Polda Metro kan dia sudah punya ahlinya sendiri, memang pekerjaan sehari-hari dia, jadi tidak perlu lagi dapat dukungan dari 1000 lawyer. Tetapi untungnya intervensi semacam itu ditolak karena tidak jelas kepentingannya. Nah, sekarang ada lagi yang lain? Sudah cukup ya? Oke, cukup ya? Oke, Mas Roy. Ya. Mas Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya akan tentu saja mengaturkan terima kasih atas nama saya sendiri dan Dr. Tifauziah Tiasuma di dalam klaster 2 ini ya kepada semua lawyer dan semua pihak yang terutama ada di sini dan juga kepada media dan YouTuber yang ikut menyebarluaskan. Yang pertama adalah supaya jelas ya, seperti Mas Refli tadi sudah menyampaikan dengan amat jelas ya. Saya sampaikan adalah kenapa tadi perlu disampaikan di sini adanya putusan sela ya, informasi putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena itu sangat terkait dengan upaya hukum yang kita lakukan. Terima kasih kepada para purnawirawan TNI, ada 9 jenderal, sekian kolonel dan juga ada masyarakat sipil dengan tim Tokham waktu itu yang mengajukan gugatan CLS citizen lawsuit untuk menggugat manajemen Polda Metro Jaya. Nah, itu ya. Jadi jelas banget kan yang digugat adalah manajemen Polda Metro Jaya. Dan kemudian itu berjalan, tiba-tiba di tengah jalan tadi yang diceritakan Pak Yasena tadi, ada rombongan orang-orang yang awalnya mengatakan kami 1000 pengacara ya akan datang, dikomandani oleh orang yang kita kenal lawyer merah ya, mawar merah ya. Biasanya pakai rambut kuning juga dia. Sering pakai pernah tampil di TV talk show dia pakai rambut wig kuning gitu ya. Nah, yaitu Pitra Romadoni ya, itu ada di balik itu. Penggugatnya tadi namanya Andi Kurniawan ya. Jadi supaya tidak salah karena singkatan AK itu juga untuk sahabat kita Ahmad Kosinudin, nanti salah nanti ada yang nulis repot. Jadi putusannya saya bacakan saja. Hari Jumat tanggal 8 Mei amar putusan mengadili
menolak masuknya penggugat intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara nomor 329/PDT/G/20206 PN Jakarta Selatan dan melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini. 3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Jadi ini sudah ada putusannya. Jadi jelas ya, ini ada ikot di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Clear sekali putusan selah hari ini ya, hari Jumat tanggal 8 Mei. Jadi sidang CLS lanjut. Sidang CLS yang diajukan oleh para purnawirawan TNI lanjut ya, terbebas dari gangguan-gangguan rayap-rayap yang nggak jelas ini ya, oknum-oknum nggak jelas ini ya, itu yang dia kemudian ini nggak jelas. Kalau beliau-beliau itu adalah orang yang ada hubungannya dengan Polda Metro Jaya, silahkan gitu ya. Ini siapa dari nggak jelas, dari padepokan mana tiba-tiba datang rombongan, dan itu 2 kali loh ganggu sidang. Saya sendiri jadi saksi ketika ganggu itu. Maksudnya mendesak ketika datang ditanya surat kuasanya nggak ada. Yang kedua kemudian kartu apanya nggak dibawa. Gimana bisa orang mau sidang kok nggak bawa identitas ya? KTA-nya nggak dibawa. Masih mending KTA-nya tidak dibekukan ya. Kayak Sopo itu yang KTA-nya dibekukan. Dibekukan tuh kayak gigi, kalau sudah dibekukan nanti cabut gitu ya. Nah itu. Ya itu yang pertama ya. Jadi kami sangat mendukung. Terima kasih sekali lagi untuk purnawirawan TNI dan juga untuk para lawyer yang di bawah Tokham yang kemudian menyampaikan. Tokham juga berada di sini juga. Jadi artinya ada tim pembela Dr. Tifa, ada Tokham, ada Troya yang ada di sisi sini. Yang kedua, tadi Mas Refli juga sudah menyampaikan ini dukungan juga kepada Mas Sigit Priambodo, alumnus Fakultas Hukum UGM asli, Sigit Pratomo, alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang asli juga, yang dibantu oleh lawyer namanya Mbak Deka Ageng Ajeng Mahasri yang kemarin mengajukan gugatan untuk PMH di Pengadilan Negeri Surakarta. Ya gitu. Jadi kenapa? Karena ini tujuannya sama. Ini menarik. Persis seperti apa statementnya Pak Yusuf Kalla. Percaya, Mas Sigit itu percaya ijazahnya asli, tapi tunjukkan. Nah, jadi kalau asli ya harusnya berani tunjukkan. Kalau udah ditunjukkan, nanti biar diperiksa oleh para ahlinya. Nah, itu baru betul. Ya, nggak cuma tunjukkan gitu saja ya. Nah, jadi artinya adalah kami karena merasa ini adalah satu hal yang pantas didukung, kita dukung. Jadi orang kalau negarawan asli, mestinya Joko Widodo tidak ada kesulitan untuk menunjukkan ijazah asli ini. Ya, kalau memang asli, ya kalau memang ada tunjukkan, nggak perlu ragu-ragu. Yang ketiga, kami perlu menyampaikan dukungan dan rasa apresiasi kami untuk yang tadi pagi jam 10, ya, kemudian mengajukan juga permasalahan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, ya, yang ada di Petun, yaitu teman-teman Bon Jowi, bongkar ijazah Jokowi. Termasuk juga upaya dari rekan kita juga, Dr. Bonatua, yang sudah sebentar lagi akan melonsing buku. Judul bukunya apa? Ijazah Jokowi tidak pernah ada. Ya, nanti buku itu bisa dibeli di reseller ya. Orangnya lagi datang gitu. Nah, badan besar ya. Jadi buku yang berjudul Ijazah Jokowi bukan palsu, tidak pernah ada. Ijazah asli Jokowi tidak pernah ada. Karangan Dr. Bonatua. Dan itu penelitian benar loh ya. Penelitian bukan yang penelitian pakai rotasi, translasi, yang kemudian berbelok, apalagi pesanan. Penelitian itu ternyata pesanan. Peneliti bukan Scopus ya, Kropus gitu ya. Ya karena dipesan. Oh Bonatua ya, kalau Bonatua peneliti Scopus asli. Kalau yang peneliti yang pesanan itu yang 21 hari, yang nanti pada saat sebelum peneliti harus diperiksa dulu oleh ahli-ahli dari Oslo, kemudian dipastikan covernya cocok apa enggak. Kalau covernya enggak cocok, enggak boleh. Peneliti kok melacurkan diri kayak gitu ya. Aduh parah itu. Nah itu, jadi dukungan-dukungan itu sangat membantu kami ya. Nah sekarang inti poinnya adalah yang ingin saya sampaikan juga supaya tidak salah. Apa yang saya sampaikan ini adalah senada dengan apa yang terjadi pada klaster 1. Saya kemarin bersama-sama dengan klaster 1 ya, bersama-sama dengan Pak Rustam Effendi, Pak Rizal Fadilah, Bu Kurniati Rani dengan tim yang ada di sana ya, yang ada di klaster 1, kita sama, tidak ada perbedaan. Jangan ada yang memperadukan kita. Oh sana nggak menghentikan. Sama. Tujuannya adalah apa? Menghentikan supaya ini benar-benar hanya mengadili ijazahnya saja. Bukan untuk kemudian menersangkakan saya. Di sini ada dengan Dr. Tifa, di sana Bu Kurnia, Pak Rizal Fadilah dan juga Mas Rustam. Jadi sama tujuan kami. Ijazah ini harus terbongkar kepalsuannya.
99,9% terbongkar. Tapi sidangnya yang mana? Sidangnya ya sidang ijazah ini. Nanti sidang CLS, nanti PMH, bukan fitnah dan penyebaran nama baik, sidang KIP juga. Jadi bukan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu yang paling penting. Karena apa? Ya, yang kemarin juga saya sampaikan, karena juga mungkin waktunya sangat mepet kemarin ya. Saya jelaskan secara detail teknis sekali lagi bahwa semua itu kan terjadi gara-gara sebuah postingan orang namanya Dian Sandi Utama di X atau di Twitter ya. Dian Sandi Utama waktu itu memposting sebuah ijazah yang disebut-sebut itu ijazah apa namanya menurut dia, sebentar saya tunjukkan mana nih. Kalau barang palsu itu biasanya memang susah dicari, kadang-kadang menghilang ya. Bukan yang postingannya Dian Sandi. Ah ini nih. Nah, palsu ya susah. 1 April tahun lalu Dian Sandi itu memposting di X seperti ini. Buat yang ributin ijazahnya Jokowi, ini saya tampilkan yang asli, kata dia asli. Itulah yang membuat tadinya ada seorang dokter respon hasil ujian ini par ya, harus pakai gini-gini ya gitu. Karena palsu ya. Itu meneliti. Dan kemudian ini dipastikan waktu itu dia sendiri mengatakan 11.000 triliun % palsu. Ya, saya mengatakan 99,9%. Itu statement hukum. 99,9% karena kita nggak boleh melebihi 100%. Akan halnya respon kemudian belok, yaitu tanggung jawab dia. Ya. Tapi lucunya apa? Ketika belok, respon kemudian mengatakan bahwa ijazah itu asli. Ada watermarknya. Nah, tampilkan di salah satu TV kayak gini. Saya pastikan 99,9% dan itu juga dipastikan oleh topi merah secara peneliti. Ini adalah palsu. Apa yang dilakukan respon adalah palsu. Kenapa palsu? Diakui sendiri oleh Dian Sandi. Dian Sandi adalah orang yang memposting ijazah itu. Bahwa dia tuh hanya memposting ijazah dengan kualitas yang sangat kecil. Kualitasnya adalah 76 kilobyte. Nih, sebentar. Saya tunjukkan postingannya. Nah, ini keterangannya Dian Sandi. Lihat. Jadi Dian Sandi sendiri mengatakan, filenya yang diunggah itu hanya 76 kilobyte. Bayangannya gampang, teman-teman. Teman-teman download gambar dari WA grup, dari WA. Gambarnya di bawah 100 kilobyte. Oke, download gambar itu, bawa di tukang cetak. Ya, minta besarkan seposter. Apalagi sespanduk. Pecah nggak gambarnya? Pecah. Nggak akan muncul yang namanya watermark, apalagi muncul tulisan Gadget Adam atau apa ya? Nggak akan. Jadi Dian sendiri mengetahui. Itu belajar dari mana kok bisa muncul? Bukan dari dia. Iya, berarti filenya bukan dari Dian Sandi. Jadi jelas banget ya apa yang disampaikan oleh saudara Dr. Omon-Omon itu palsu. Dan terakhir, hal teknis saya sampaikan, saya ulangi lagi. Ijazah itu tidak bisa terbit ijazah saja tanpa adanya skripsi. Dan skripsi itu saya pegang langsung. Skripsi itu. Di tanggal 15 April tahun 2025 yang lalu bersama dengan Dr. Tifa, bersama dengan respon waktu itu juga di ruang 109 Fakultas Kehutanan. Ini bukan fotokopi loh. Sebuah buku bertuliskan skripsi diserahkan oleh Wakil Rektor 1 Prof. Wening Udaswara. Saya pegang langsung resmi. Belum penemuan dari 709. Nah, belum penemuan dari 709 bukti yang mau dikejar nanti. Dari sini saja sudah tampak kepalsuannya. Karena apa? Karena kertasnya nggak sama. Kalau teman-teman lihat di kertas ini ada kertas yang kuno, kertas asli dari skripsi ini yang luwuk kertasnya. Di situ masih terus Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Sedangkan di halaman pengesahannya kertasnya masih bagus, putih. Tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Di buku yang sama tertulis profesor, tertulis doktor. Kalau bukunya beda, oke. Ini bukunya sama. Dan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan jadi profesor itu bulan Maret tahun 86. Ini tertanggal skripsi ini tertanggal November 85. Jadi orang November 85 sudah ditulis profesor padahal belum profesor. Bisa. Ya. Dan ini nggak ada lembar pengujiannya. Itu sudah berkali-kali saya sampaikan. Lawyernya selalu mengatakan ada lembar pengujiannya terpisah. Skripsi kalau lembar pengujiannya terpisah itu skripsi dari Universitas Ruko atau mana gitu ya. Iya, Konoha itu. Dan satu lagi yang telak banget. Putri Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro menyatakan nama ayah saya yang benar adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro pakai U. Ini tanda tangannya. Tanda tangannya
beda banget dengan tanda tangannya Profesor Ahmad Sumitro yang ada di sini. Ini tanda tangan siapa? Ya, jadi Mbak Aida Greenberry atau Aida Astuning Putri, kebetulan Mbak Aida Astuning Putri itu adalah teman seangkatannya Dr. Tifauziah Tiasuma. Semua itu tidak ada yang kebetulan. Semua itu sudah ada petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berkomunikasi. Clear banget penjelasan Mbak Aida yang sekarang namanya menjadi Mbak Aida Greenberry. Karena Mbak Aida Greenberry itu menikah dengan seorang warga negara Australia, ada di Sydney. Jadi makin jelaskan petanya, Sydney, Australia, Sydney, udahlah. Pokoknya jelas skripsinya 99,9% palsu, maka ijazahnya juga pasti palsu. Saya kira tambahan saya itu, dan kita tetap kokoh, kita tetap kuat, kita tak goyang dengan apapun, meskipun di luar beredar jutaan dolar ya, Mas Refli, ya beredar di mana-mana, kita nggak mau terpengaruh itu. Jutaan dolar cukup kita pakai sebagai baju saja. Jadi kalau ada yang tuh, Roy terima jutaan dolar, jadi baju aja jutaan dolarnya ya, tidak kita manfaatkan. Bikin baju. Baju aja. Terima kasih.